Seperti lagu pujian yang kami naikkan, bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab namamu adalah Immanuel, Elohim yang menyertai kami. Kemanapun kami pergi, kami melangkah, ada Tuhan di pihak kami. Ada Tuhan yang selalu menolong dan membela kami. Semua kami yang datang pada pagi hari ini di bait Tuhan, kami adalah umat pilihan Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk alami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan dinyatakan atas kami. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua. Kembali kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang memberkati, mengubahkan, bahkan memberikan penghiburan kepada setiap kami. Memberikan semangat yang baru di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar dalam nama Yesus. Siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bulan ini temanya adalah yaitu membangkitkan semangat yang patah. Ada yang sedang putus asa, ada yang sedang lemah. Firman Tuhan katakan, jadilah kuat. Sebab itu saya mengambil tema lebih spesifik, yaitu jadilah kuat. Multimedia, ya. Saudara, saat kita mendengar kata jadilah kuat, tentu ada masa-masa di mana kita menjadi lemah. Betul tidak, saudara? Kalau kita disuruh, kuatlah kamu, jadilah kuat. Itu artinya ada saatnya kita nggak kuat, ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita bahkan nyaris putus asa. Ya, memang benar kita manusia yang tidak kebal terhadap persoalan. Semua manusia adalah rentan terhadap masalah persoalan. Manusia bisa mengalami lemah, mengalami patah semangat, menghadapi tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin masalah-masalah lain yang terjadi, kegagalan, alami kekecewaan dan lain sebagainya, membuat kita lemah, menjadi terpuruk. Apalagi kalau misalnya masalah yang berat itu sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, kita nyaris putus asa. Ya saudara, dan saudara mungkin berkata, iya capek pastor, gak mampu lagi aku menghadapi ini, aku menyerah saja. Apakah ada yang seperti itu saudara? Firman Tuhan hari ini kepada kita semua berkata, jadilah kuat, tetaplah kuat. Tentu bukan kekuatan diri kita sendiri saudara, tetapi kuat karena pertolongan Tuhan, kuat karena penyertaan Tuhan, kuat karena Tuhan ada di pihak saya dan saudara. Baca dulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Disebutkan begini, jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh itu adalah nama Bapa di surga. Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Jadilah kuat, kata firman Tuhan. Ya, saudara. Hari ini kalau ada yang sedang lemah, yang patah semangat, yang putus asa, ada kabar baik bagi saudara semua. Yaitu apa? Yaitu bahwa Elohim Tuhan mampu. Dia tidak hanya mampu, tetapi dia mau untuk menolong dan memulihkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia mampu, ya. Semua orang tahu bahwa dia dahsyat, dia ajaib, dia perkasa. Dia mampu, tetapi di dalam Yesus Kristus, dia tidak hanya mampu, tetapi dia mau menolong dan memulihkan saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan, membangkitkan semangat yang pudar, bahkan memberikan saudara dan saya kemenangan. Ayo, tangkap dulu itu, saudara.
Baca dulu ayat firman Tuhan lagi, Mazmur 147 ayat yang kedua. Yahweh yang membangun Yerusalem, dia menghimpun Israel yang terbuang. Sekali lagi, Yahweh itu adalah nama Bapa di surga. Saya Kristen sejak kecil, saudara, sejak kanak-kanak. Sekarang umur saya 60 tahun. Dan baru tahu bahwa Bapa di surga ternyata punya nama. Namanya adalah YHWH. Dibaca Yahweh. Baru beberapa tahun belakangan saya tahu, oh ternyata Bapa di surga punya nama. Yahweh. Yahweh kemudian menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi saya dan saudara, mati, kemudian bangkit, lalu kembali naik ke surga. Untuk menyelamatkan saya dan saudara, memberikan kemenangan kepada kita. Yahweh membangun Yerusalem, dia menghimpun Israel yang terbuang. Terus dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Ayat 4 disebutkan begini, dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-namanya. Wah, ini keren sekali, saudara. Dia Elohim Tuhan kita, saudara. Dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut nama-namanya satu persatu dan tidak lupa. Tahu jumlah bintang berapa di langit? Dan dia tahu itu, saudara. Dan dia menghitung nama-namanya pun dia tahu. Konon jumlah bintang yang bisa dilihat secara kasat mata itu sekitar 5 sampai 6 ribu di atas dengan mata jasmani. Tapi kalau dengan teleskop itu bisa jutaan bahkan miliaran jumlah bintang di angkasa raya ini, saudara. Ya, dan dia tahu, dia hafal nama-namanya. Bandingkan dengan saudara, bandingkan dengan manusia. Hafal nggak? Kacamataku mana ya? Kacamata satu saja lupa, saudara. Handphoneku di mana ya? Lupa, ditaruh di mana. Tapi Tuhan, miliaran bahkan triliunan jumlah bintang dan letaknya dia tahu dan hafal. Demikian dahsyatnya Tuhan, saudara dan Tuhan saya. Ya, saudara. Sebab itu jangan putus asa, jangan patah semangat. Ingat, ada Tuhan yang dahsyat, yang model seperti itu, yang siap dan selalu mau menolong saudara, membela setiap saya dan saudara. Sebab itu, sekali lagi, jadilah kuat, jangan menyerah, jangan hilang iman, jangan hilang harap. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Percaya, katakan amin. Ada satu quotes yang sangat menarik bagi saya, disebutkan begini. Semangat yang berkobar itu adalah tanda kuatnya iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jadi orang yang semangat itu ternyata itu adalah langkah imannya, langkah iman dan pengharapan. Ya, jadi kalau ada keluargamu atau temanmu, rekanmu yang sedang putus asa, lagi lemah, doa males, ibadah males, saudara, bangkitkan imannya. Kasih tahu ini, saudara, semangat yang berkobar itu ternyata adalah tanda iman seseorang yang kuat dan pengharapannya itu ada. Dan Yesus sendiri berkata apa? Kalau kita punya iman, dia berkata apa? Jadilah seperti yang kau imani. Hari ini apa yang kau perlu dan butuhkan? Engkau perlu ditumpang tangan oleh hamba Tuhan. Sudah, jadilah seperti yang kau imani. Ada orang yang berkata begini, gak mau aku ditumpang tangan. Dari rumah rambutku sudah aku sasak tinggi-tinggi, nanti ditumpang tangan nanti lecek semua. Ya sudah, gak terjadi apa-apa. Tapi begitu mereka datang dari rumah, aku nanti datang ke gereja, lalu aku nyanyi lagu pujian, aku didoakan tumpang tangan, dalam nama Yesus aku percaya aku sembuh. Jadilah seperti yang kau imani. Ya, mengapa di dalam kebaktian-kebaktian ibadah, kebangunan rohani, kesembuhan, banyak keajaiban dan mukjizat terjadi? Karena iman.
Karena iman orang-orang yang datang ke tempat itu dari Roma, mereka sudah siap-siap. Aku datang dalam nama Yesus, aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan, aku pasti alami mujizat Tuhan. Beda ceritanya ketika saudara datang dari rumah, lalu kemudian ke gereja, aduh males ke gereja. Siapa yang khotbah ya? Wah nggak enak khotbahnya. Nggak jadi apa-apa sudah. Ya. Orang yang semangatnya berkobar, itu adalah tanda iman dan pengharapannya ada. Dan hari ini saya berdoa dan semua kita adalah orang-orang yang percaya, beriman, dan punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Jadilah seperti yang kau imani. Ada beberapa poin. Ini adalah nasihat firman Tuhan bagi mereka yang sedang patah semangat, bahkan putus asa. Yang pertama adalah, yaitu ada Elohim yang selalu menyertai. Ini. Siapa percaya di sini disertai oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Katakan bersama saya, aku disertai Tuhan. 1, 2, 3. Aku disertai Yesus. 1, 2, 3. Aku disertai Yesus. Ya. Makanya namanya disebut Immanuel. Dari kata Imanu dan Elohim. Ya, Elohim yang menyertai. Saudara. Pemahaman yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Elohim yang menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, apalagi putus asa dan menyerah. Jangan saudara, ada Tuhan yang menyertai. Yosua 1 ayat 9. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau berkecil hati karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Ya, jangan takut, jangan gentar, jadilah berani dan kuat. Karena Yahweh Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini adalah ketika Tuhan mengingatkan Yosua untuk tidak menjadi lemah. Yaitu apa? Ketika harus membawa dan menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Saudara, waktu itu karena Musa sudah tua dan dia sebelum meninggal, Tuhan memberikan otoritas kepada Musa untuk memilih Yosua menjadi penggantinya, meneguhkan salah satu dari 12 penginta itu menjadi pengganti Musa. Akhirnya Yosua dipilih oleh Musa atas otoritas dari Tuhan, membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara, dan Yosua ini dipanggil untuk menggantikan Musa. Tentunya bukanlah tugas yang ringan bagi Yosua. Sampai Tuhan sendiri yang memberikan semangat kepada Yosua. Semangat Yosua, jangan takut, jadilah kuat. Saudara, hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang alami seperti ini, mungkin saudara berkata, terlalu berat pastor masalahku. Aku gak mampu lagi, aku gak kuat lagi, lebih dari yang aku bisa hadapi. Saudara, dengar baik-baik. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak sendiri, saya sering kali mengucapkan kalimat ini kepada jemaat. Sendiri kita gagal, bersama Yesus pasti kita berkemenangan. Ya, saudara. Saudara harus tahu bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, manusia menjadi lemah dan sangatlah terbatas. Tangkap ini, sendiri kita gagal, pasti apa sih yang bisa dikandalkan oleh manusia? Tapi bersama Yesus, saudara bisa melakukan segala perkara. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, apa? Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar.
untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sudah, sampai di situ saja, sudah. Oke, saudara. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Bukankah ayat dalam Filipi 4 ayat 13 disebutkan begini? Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini terjemahannya beda dengan terjemahan LAI ya saudara. Tapi yang lebih pas adalah terjemahan ini. Aku dapat melakukan, I can do all things. Saudara, kalau terjemahan yang lama kan, aku dapat menanggung segala sesuatu. Tapi di terjemahan bahasa aslinya adalah seperti ini. Aku dapat melakukan artinya adalah aktif. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang dahsyat. Ada mungkin yang ngomong begini, iya Pastor betul sekali itu. Kalau bukan Tuhan aku gak mampu. Kalau bukan Tuhan aku sudah terpuruk. Kalau bukan pertolongan Tuhan aku gak sanggup lagi. Seperti halnya Yosua. Dia menerima tugas yang berat menggantikan Musa. Mungkin saudara juga mengalami kadang kita dipanggil, kita dipilih untuk mengalami menerima tanggung jawab yang besar yang melampaui kekuatan kita. Bahkan mungkin juga saudara diizinkan mengalami sepertinya hal-hal yang buruk yang sepertinya saudara melebihi kapasitas kita. Filipi 4 ayat 13, saudara dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saudara. Jangan lagi berkata, enggak sanggup lagi Tuhan, aku menyerah, aku putus asa. Masih ada Tuhan. Terus, masih ada kuasa tak terbatas. Ya saudara. Tapi Pastor, satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Ingat baik-baik. Semakin besar masalah yang kau hadapi, semakin dahsyat mujizat yang kau alami. Sadrah, Mesah, Abednego, panasnya dilipatkan berapa kali? 7 kali. Apinya dibesarkan 7 kali. Saudara, semakin besar masalahmu, semakin besar masalah yang kau hadapi, semakin dahsyat mujizat yang akan kau alami. Sebab itu jangan pernah putus asa. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Yang terpenting adalah sadari bahwa engkau disertai Tuhan. Saya ingin kita berkata lagi kalimat ini. Aku disertai Tuhan. 1, 2, 3. Aku disertai Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak memperdulikan saudara, meninggalkanmu. Tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara dan selalu ada di pihak kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Tadi saya katakan, saya Kristen sejak kecil, saudara. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya sering kali cerita kepada jemaat. Saya pernah merasa sendiri ketika ditinggal istri saya berangkat ke surga. 3 tahun lalu. Bagaimana tidak waktu itu saya, orang Jawa bilang runtang-runtung kemana pergi berdua dengan istri. Tiba-tiba dia berangkat duluan. Tapi Tuhan menguatkan saya dengan kalimat ini. Immanuel. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan yang di pihakmu yang menyertai saudara. Yang menyertaimu kata Tuhan. Dan sampai hari ini saya berdiri di sini dan bersaksi bahwa sungguh Dia tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai, yang kita harapkan suatu saat akan meninggalkan saudara.
tapi dia selalu ada di dalam hidup saya dan saudara, menyertai kita dengan kasih-Nya, dengan pelukan hangatnya, dengan cintanya yang dahsyat luar biasa. Dan saya merasakan itu dalam diri saya. Saya tulis kalimat begini, kekuatan datang dari kesadaran bahwa Elohim selalu ada bersama kita. Kekuatan itu datang ketika engkau sadar bahwa Elohim selalu menyertai saudara. Namun sebaliknya ketika engkau berkata, mana Tuhan? Kok sepertinya Tuhan itu meninggalkan aku? Sebetulnya ada atau tidak sih Tuhan itu? Saudara, engkau akan menjadi lemah, bahkan engkau akan melakukan hal-hal yang serampangan. Tapi ketika engkau menyadari Tuhan di pihakku, aku disertai Tuhan, aku dicintai, aku dikasihi. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu akan menghidupkan imanmu. Bukan karena keadaannya berubah, tetapi pandangan kita kepada Tuhan itu berubah. Dia menyertaiku. Apa sih artinya Tuhan menyertai kita itu, saudara? Saudara lihat di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan menyertai murid-murid, ribuan orang lapar, tapi ada Yesus di sana. Akhirnya apa? 5 roti 2 ikan mengenyangkan ribuan. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada mujizat. Ketika murid-murid berlayar di Danau Genesaret, Galilea, angin badai menghantam mereka, ada Yesus di sana. Dan ternyata apa? Mujizat terjadi. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, setan diusirkan. Orang gila di Gadara, Yesus hadir, setannya enyah. Sudah, apalagi? Yang sakit disembuhkan, yang mati pun dibangkitkan. Ada di sini yang mungkin sedang mati dalam tanda kutip. Imanmu mati, harapanmu mati, semangatmu mati, gairah hidupmu mati. Sudah, dalam nama Yesus, engkau pulang dari tempat ini, dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saudara. Orang Israel ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir, dalam perjalanan disertai Tuhan tidak? Disertai Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Alami mujizat demi mujizat. Tiang awan, tiang api di malam hari. Lalu kemudian makanan mana, kemudian sepatu, kasut yang tidak rusak puluhan tahun. Saudara, bukankah itu mujizat? Yang terpenting adalah ada Tuhan yang menyertai. Saudara, Petrus, seorang nelayan yang handal, dia tahu kapan ikannya datang, kapan ikan gak ada. Dia paham. Tapi satu saat dia menjala ikan dan hasilnya 0. Ternyata seorang nelayan handal pun bisa alami 0. Sebab itu jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Untung ada Yesus di situ. Dan kemudian Yesus berkata, di siang hari tebarkan jalamu. Tuhan, sudah sepanjang malam aku menebarkan jala di tempat yang dalam lagi, yang harusnya di sana banyak ikan. Lah ini di siang bolong, di tempat yang dangkal, engkau menyuruh aku menangkap ikan, menebarkan jala. Mana mungkin ada ikannya? Secara logika, enggak. Dengan Yesus jangan main logika, saudara, karena enggak nyampe akal pikiran kita. Yang Tuhan mau adalah percaya. Nah, akhirnya apa? Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Dan dia berkata,
Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Akhirnya dia menangkap sejumlah ikan yang besar, yang dahsyat, dan luar biasa. Penyertaan Tuhan bermakna adalah di mana ada Yesus, di situ ada mukjizat. Oke, yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagi kita yang lemah, yang sedang putus asa, yang sedang banyak mengeluh, saudara. Tuhan mengingatkan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang yang kedua. Firman berkata, jangan pernah berputus asa. Ada penyertaan Tuhan, sebab itu ditekankan lagi, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saya suka nyanyi, saudara, meskipun suaranya ya pas-pasan kayak gini, saudara. Makanya orang Kristen itu kadang bagi orang yang nggak mengerti itu, orang Kristen ini aneh. Di gereja nyanyi, ditinggal mati keluarganya nyanyi. Itulah kita, saudara. Ya. Dan kita bangga bukan karena itu, karena Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dalam segala keadaan dia selalu menyertai. Yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Banyak orang yang kalah sebelum bertanding. Dengar? Banyak orang yang kalah sebelum bertanding. Atau menyerah kalah ketika mengetahui lawannya tangguh tidak sebanding. Namun hari ini kita diingatkan bahwa jangan menyerah. Mengapa? Tadi kembali poin yang pertama. Tuhan di pihak saya. Tuhan di pihak saudara. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Dengan pergumulan hidup. Bangkitlah, engkau ditentukan bukan untuk kalah. Firman Tuhan katakan, dalam semuanya itu kita apa? Lebih dari pemenang. Ingat Daud lawan Goliat. Siapa Daud, si kecil mungil? Harus menghadapi Goliat raksasa yang orang-orang berperawakan tinggi saja takut gemetar. Lah ini kok Daud, si kecil mungil yang wajahnya kemerahan, berani menantang si Goliat, saudara. Karena apa? Dia tahu ada penyertaan Tuhan dan dia tidak menyerah itu. Dia tidak kalah sebelum bertanding. Dia juga tidak menyerah kalah ketika mengetahui lawannya tidak sebanding. Memang tidak sebanding secara jasmani. Si besar, raksasa, si kecil mungil, sebanding tidak? Tidak. Yuk baca ayat 1 Samuel 17 ayat 45. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu, lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. Daud mengalahkan Goliat dan dia tidak menyerah. Pertanyaannya adalah, Goliat apa yang ada di hadapan saudara? Goliat apa yang ada di hadapan saudara? Mungkin itu adalah kondisi ekonomi, hutang yang belum terbayarkan, Pastor. Itu seperti raksasa di depanku. Mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh.
Masalah demi masalah, persoalan satu datang, belum selesai, datang lagi yang satunya. Mungkin ketakutan akan hari esok. Bagaimana anak-anak saudara dan lain sebagainya, saudara. Mungkin itu menjadi raksasa dalam hidup saudara yang harus saudara hadapi. Firman Tuhan kembali katakan, mengingatkan kepada kita, jangan kalah sebelum bertanding. Atau menyerah kalah ketika engkau mengetahui lawanmu tidak sebanding. Sendiri engkau gagal, bersama Yesus pasti engkau akan berkemenangan. Ya, Roma 8 ayat 31, ini ayat hafalan bagi banyak orang Kristen pasti tahu ayat ini. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, apa? Siapa lawan kita? Kan ada ayat ini, saudara. Seringkali kita mengucapkan kalimat ini bukan, jika Elohim Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi begitu kita menghadapi masalah, kita lari, kita tidak berani menghadapi kenyataan. Sudah, kita putus asa, kita menyerah. Bahkan kita meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang banyak alasan untuk seseorang menjadi takut, kecewa, khawatir, putus asa. Mengapa? Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini banyak hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Benar tidak, saudara? Apakah yang terjadi dalam keadaan saudara semua yang saudara inginkan? Tentu tidak. Banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Apapun itu. Dan itu bisa membuat orang menjadi kecewa, putus asa, marah, menyerah, ya, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, tetaplah bersuka cita, jangan menyerah, karena apa yang sepertinya buruk yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Ada seorang bernama Yeremia. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Dia pernah mengalami tantangan yang begitu hebat di dalam hidupnya. Dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Namun, meskipun dia dipilih Tuhan, Tuhan sendiri yang memilih dan memanggil untuk menyampaikan kebenaran. Namun yang dia alami adalah hal-hal yang tidak baik. Dia dicemooh, dia dicaci maki, dia dimasukkan ke sumur. Pernah dengar gak ceritanya Yeremia dimasukkan sumur? Bukankah itu Yusuf, Pastor? Yeremia juga, saudara. Yeremia ketika dia bernubuat gitu, saudara, orang-orang pada marah. Dia menyampaikan suara Tuhan, orang-orang pada marah. Lalu dia dimasukkan ke sumur, saudara. Seringkali menjadi pertanyaan, aku ini melakukan kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan, kok yang ku alami seperti ini? Banyak gak yang seringkali berpikir seperti itu? Saya seringkali mengucapkan kalimat ini, kalau keadaan buruk terjadi atas kita hari ini, Tuhan belum selesai dengan kita. Sama seperti halnya Yeremia. Kita baca ayat lompat ketika Yeremia dimasukkan sumur. Yeremia 38 ayat yang ke-6. Yeremia 38 ayat 6 ada di bawah ya. Maka mereka mengambil Yeremia dan melemparkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja yang berada di pelataran penjara. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, tidak ada air di dalamnya, hanya ada lumpur, maka Yeremia tenggelam dalam lumpur. Wah, Yeremia ketika dia melakukan firman dan kehendak Tuhan, ternyata dia tidak baik-baik saja. Dicemooh, dicaci maki, dan dia nyaris putus asa. Ya, saudara, sampai kemudian dia dimasukkan ke sumur. Namun sekali lagi bahwa justru dalam pergumulan yang berat itu,
Tuhan menyatakan kekuatannya yang dahsyat. Apakah selesai Yeremia di dalam sumur? Ternyata tidak, saudara. Di tengah-tengah sumur yang gelap, ternyata ada sinar terang kasih Tuhan. Sehingga ada lagu yang berkata begini, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Saudara, di dalam kegelapan, di balik mendung ada pelangi. Camkan itu baik-baik, saudara. Taburlah segala yang baik. Iman, kesetiaan, kasih. Ya, saudara, kebaikan hati. Tabur terus segala yang baik. Tidak mengenal kondisi yang terjadi. Yesaya 41 ayat 10 sekarang. Silakan dibuka, lompat. Janganlah takut, karena aku bersamamu. Janganlah bimbang, karena akulah Elohimmu. Elohim adalah sebutan bagi Tuhan. Immanuel. Immanu adalah penyertaan. El, singkatan dari apa? Elohim. Karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Wah, saudara, ayat ini adalah penghiburan bagi saya dan saudara. Sudah 2 poin. Apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini, ketika kita sedang nyaris putus asa, lemah, hilang harap. Firman Tuhan katakan, ada penyertaanku. Yang kedua, jangan pernah menyerah, anakku. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Tuhan sanggup memulihkan. Elohim Tuhan tidak pernah membiarkan kita tinggal dalam keadaan berputus asa dan patah semangat. Dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau melihat saudara putus asa dan hilang harap. Hari ini Tuhan mau membalut hatimu. Dia mau memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Sebab itu berilah dirimu, berilah hatimu dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, ini aku Tuhan. Jamalah aku dengan kasih-Mu. Aku perlu jamahan-Mu lagi. Yang memberikan kekuatan, penghiburan dan semangat yang baru. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Akui keberadaanmu di hadapan Bapa. Akui kelemahanmu di hadapan Bapa, kekuranganmu. Ketidakmampuanmu di hadapan Bapa dengan arti bahwa engkau mengandalkan Dia. Sendiri aku gak mampu Tuhan. Saya tulis kalimat begini. Jangan pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Gak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Mengakulah di hadapan Elohim bahwa Dia yang menjadi kekuatan saudara. Ini penting, saudara. Itu adalah langkah awal pemulihan terjadi. Aku gak mampu sendiri Tuhan. Sehingga Musa pernah ngomong begini. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara, kita perlu Tuhan menyertai kita. Yuk baca ayat-ayat terakhir. Mazmur 51 ayat 19 sekarang. Kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk. Dan engkau tidak memandang hina hati yang patah dan hancur. Ya Elohim.
Artinya adalah kita menyerah kepada Tuhan, berserah, berharap, mengandalkan Dia, kekuatan kita. Terakhir, Yeremia 20 ayat 11. Ini ending dari kisah Yeremia tadi, saudara, yang saya ceritakan. Namun, Yahweh ada besertaku sebagai yang perkasa dan dahsyat. Sebab itu, orang yang menganiaya aku akan tersandung. Dan mereka tidak akan menang. Dan mereka akan menjadi sangat malu. Karena mereka tidak akan berhasil. Menjadi satu celaan bagi mereka yang selamanya tidak dapat dilupakan. Ini, saudara. Kalau engkau disakiti, engkau dikhianati, engkau dirugikan, engkau ditipu, enggak perlu panas hati, enggak perlu marah, saudara. Yuk belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan. Orang yang merugikan saudara, mereka tidak akan menjadi lebih kaya, lebih beruntung dari saudara. Pemazmur pernah ngomong begini, semuanya boleh diambil. Kekayaan, kehormatan, harta, semuanya boleh nggak ada. Yang terpenting, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Artinya apa? Selama ada Tuhan di pihak kita, pemulihan itu terjadi. Ingat Ayub, habis-bis, ludes-des, hancur-cur. Harta habis, keluarga berantakan, kesehatan nyaris habis. Tapi dipulihkan 2 kali lipat. Apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Hari ini tidak kebetulan kau mendengar firman ini, saudara. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara. Jangan depresi, jangan menjadi tidak bergairah, hilang semangat. Apalagi sekarang ini kan sering orang menjadi tantrum, tahu tantrum? Sekarang ini banyak istilah-istilah baru. Tantrum itu adalah emosi yang tidak terkendali gitu, saudara. Karena tekanan hidup yang begitu berat, orang menjadi tantrum. Ingat, ada penyertaan yang dahsyat, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kemudian ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang sanggup memulihkan setiap saya dan saudara. Dengar baik-baik, bukan berarti ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian jalanmu lurus, mulus, gak ada rintangan. Tuhan gak berjanji seperti itu. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Oke, sudah 3 poin. Silahkan dibuka. Kita review ulang. Apa yang firman Tuhan katakan? Yang pertama adalah ada Tuhan yang menyertai. Aku disertai Tuhan. Dan Dia dengan kuat mengingatkan kepada kita. Kalau aku di pihakmu, apakah engkau masih takut? Jangan pernah menyerah, kata Tuhan. Dan Dia berkata, aku mampu dan mau memulihkan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ada perjamuan kudus, saudara sudah mendapatkan semuanya. Yang belum angkat tangan, supaya nanti bisa dilayani. Sudah semua ya? Mari bangkit berdiri bersama. Saya mengingatkan kepada saudara, ketika saudara mengikuti perjamuan kudus, engkau sedang mengingat pengorbanan Yesus. Ada satu pribadi yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa,
tapi harus menanggung dosa. Dia adalah Yesus. Hanya darah Yesus yang layak untuk menutupi dosa saudara. Mengapa darah Yesus? Karena darah yang tak bercacat, yang tak bercela. Hanya satu-satunya pribadi yang tidak berdosa di dalam dunia ini adalah Yesus. Dan dia sudah menanggung semuanya. Apa yang seharusnya saudara tanggung? Kutuk, kematian, kekal, penghukuman, sakit penyakit, sengsara, penderitaan, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu imani, percaya, pemulihan Tuhan nyatakan atas kita semua.